Sebetulnya khutbah nikah ini intinya nasihat kepada dua mempelai dan semua yang hadir. Diberitahu bahwasanya nikah itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan barang siapa yang melaksanakan sunnah Rasul maka dia akan mendapatkan pahala. Dan sebaliknya lawan dari nikah adalah zina, bahwasanya zina adalah dosa besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang khutbah nikah. Saya baca dulu redaksi kitab Al-Miftahnya, baru setelah itu kita baca di lembaran yang tadi sudah dibagikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif, pengarang kitab ini yaitu Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau mengatakan, al-khutbatul lati tuqra'u qabla aqdin nikah. Khutbah yang dibaca sebelum akad nikah. Yustahabbu qabla aqdin nikah an yakhtubal waliyu awiz zawju aw ghairuhuma. Dianjurkan sebelum melangsungkan akad nikah untuk didahului khutbah. Siapa yang berkhutbah? Pertama, bisa wali nikahnya atau suaminya. Ini calon suaminya ustad, dia yang mau akad merangkap khutbah. Ame temayar aja nah. Kan jelma khutbah kudu dibayar eureun. Emang irit we, mode-mode irit ya. Geus hajeun saya nu khutbah. Au ghairuhuma, atau selain wali, selain calon mempelai laki-laki. Selain mereka, mimman hadara bil khutbah, daripada orang yang hadir akad nikah saat itu. Biasanya manggil ustad ya. Ada ustad yang secara khusus membaca khutbah nikah. Al-ma'thurah, yang berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa tusamma khutbatul hajah. Khutbah nikah punya nama lain. Namanya khutbatul hajah. Jadi bisa disebut khutbah nikah, bisa disebut khutbah hajah. Wa qad rawaha Abu Dawud fi sunani bisanadin sahihin an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu. Sungguh Al-Imam Abu Dawud telah meriwayatkan sebuah hadis sahih yang bersambung sanadnya kepada Abdullah bin Mas'ud yang dikenal dengan sebutan Ibnu Mas'ud. Kalau dibaca secara nahunya Ibnu Mas'udin. Jangan dikira orang Jawa ya. Mas'udin. Bukan orang Jawa. Ya. Saya mau tebak-tebakan sama jamaah. Orang paling kaya di dunia saat ini siapa? Atau orang mana? Orang Jawa. Bener. Namanya Mas Elon. Cuman karena orang Amerika suka ngebalik-balik tuh ya. Jadi Elon Musk. Tahu Elon Musk gak Pak Haji? Yang punya mobil listrik Tesla. Itu orang paling kaya di dunia. Orang mana dia? Orang Amerika. Di Amerika aja namanya Elon Musk. Dibalik kan. Di Jawa mah Mas Elon. Iya, Mas Elon. Ya.
Jadi bisa tuh orang paling kaya adalah orang Jawa, Mas Elon. Ya. Periwayat hadis ini yaitu Ibnu Mas'udin. Mas'ud orang Jawa deh. Ya, teman nggak bisa ini ya. Ini periwayat hadis ini, jangan dimain-mainin. Radhiyallahu anhu qala. Semoga Allah meridainya. Ia mengatakan, Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatal hajah. Rasulullah pernah mengajarkan kepada kami khutbah hajah atau khutbah nikah. Bagaimana bunyinya? Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ila akhirih sampai akhir. Rawaha Ibnu Majah aidon. Selain Imam Abu Dawud, khutbah nikah ini juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Biziyadatin dengan tambahannya. Jadi riwayat Ibnu Majah itu lebih panjang khutbahnya daripada riwayat Abu Dawud. Ala ma rawahu Abu Dawud fi ihda riwayataihi. Abu Dawud punya dua riwayat. Wa nahnu nuriduha huna ma'a mazida fiha. Dan saat ini kami akan menuliskan khutbah nikah tersebut berdasarkan dua riwayat. Riwayat Abu Dawud dan riwayat Ibnu Majah. Bagaimana bunyinya? Ini bunyinya agak beda sama yang ditulisan ya. Saya baca yang di sini dulu. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Thumma innallaha ta'ala ahallan nikah wa nadaba ilaihi wa harramas sifah wa wa'ada bil adabil alim wa wa'ada bil adabil alimi alaihi. Faqala ta'ala fi tahrimihi wan nahyi anhu. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wa qala ta'ala fil amri bitaqwahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wan nikahu sunnatul anbiya wa syi'arul awliya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam An-nikahu min sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tazawwajul waludal wadud fa inni mukatsirum bikumul umama yaumal qiyamah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aqulu hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wali walidina wali jamil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim qulu jami'an. Nah di sini yang berkhutbah mengajak hadirin untuk sama-sama beristighfar. Beliau mengatakan qulu jami'an. Ayo katakan semuanya. Nastaghfirullah, nastaghfirullah,
nastaghfirullah. Atau boleh dengan kalimat yang lain. Astaghfirullahaladzim. 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 Amanna billahi wa bima ja'a 'anillahi ala muradillah. Amanna bi rasulillah wa bima ja'a 'an rasulillah ala muradi rasulillah. Amanna bis syariah wa saddaqna bis syariah. Wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Na'udzu billahi minal munkarat. Na'udzu billahi min tarkis sholawat. Na'udzu billahi min jami'i ma yakrahullah. Titik. Kalau di sini lafadznya seperti itu. Ini kira-kira panjang apa pendek, Pak Haji? Kira-kira jamaah kalau disuruh khutbah nikah mau yang panjang apa yang pendek? Pendek, amplopnya tipis. Begitu ingat amplop, panjang, Ustaz, panjang. Aduh, kacau. Ya. Nah, walhasil itulah khutbah nikah yang ada di dalam kitab Al-Miftah. Sekarang khutbah nikah yang sudah di-print dan dibagi-bagikan. Jadi sebetulnya khutbah nikah ini intinya nasihat kepada dua mempelai dan semua yang hadir. Diberitahu bahwasanya nikah itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan barang siapa yang melaksanakan sunnah Rasul maka dia akan mendapatkan pahala. Dan sebaliknya lawan dari nikah adalah zina, bahwasanya zina adalah dosa besar. Jadi inti daripada khutbah nikah seperti itu ya, nasihat tentang keutamaan menikah. Sekarang kita baca khutbah nikah. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasabau wa sihra. Ini jamaah yang punya pulpen bisa dikoma-komain ya, biar berhentinya enak. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasabau wa sihra wa kana rabbuka qadira. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin afdalul khalqi wal wara wa ala alihi wal wara wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman katsira. Titik. Nah, kan enak ya kalau tahu tempat berhentinya ya. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi pertama pembukaan dulu tuh biasa ya. Sama seperti sambutan acara. Alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Pembukaannya adalah ucapan puji syukur kepada Allah dan sholawat kepada Nabi. Selesai. Kemudian amma ba'du disebutkan satu ayat. Apa ayatnya? Tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang enggak beriman enggak hai. Artinya tidak masuk dalam khitab ini. Wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Haqqa tuqatihi.
dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan muslim. Saya punya pengajian anak-anak anak muda yang masih belum istiqomah ya. Ngaji rajin, mabok juga rajin. Narkoba iya, main cewek iya. Satu pesan saya kepada mereka, anak muda, nggak usah minta soleh dulu sama Allah. Minta panjang umur. Kenapa? Karena biasanya orang-orang yang panjang umurnya, yang udah sepuh, yang udah tua, mereka gampang untuk ingat mati, ingat akhirat. Betul ya? Kalau orang udah tua itu ingatnya mati, ingatnya akhirat. Makanya ibadahnya pada rajin. Kalau anak muda, susah Pak ingat mati. Susah ingat akhirat. Saya ngejelasin sakaratul maut aja nggak pada takut. Ngejelasin alam kubur malah pada bengong. Bengong doang. Ngejelasin neraka sambil ngerokok. Ya. Jadi anak muda itu masih jauh rasa takutnya. Makanya wajarlah anak muda begini begitu. Makanya saya bilang sama anak-anak muda, minta sama Allah panjang umur. Artinya apa? Jangan mati dulu. Entar matinya kalau udah dapat hidayah. Udah tua, udah sadar, udah tobat, kembali kepada Allah, meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Jadi begitu dah anak muda ya. Anak muda doanya satu aja dah, panjang umur, udah itu. Karena emang anak muda yang soleh ti leletik, bener ti orok bahasa orangnya. Itu sulit Pak, jarang sekali. Saking jarangnya sampai-sampai Nabi menjanjikan kepada anak muda yang mengisi waktu mudanya dengan ibadah, dijanjikan sesuatu oleh Nabi. Kata Nabi apa? Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan di mana 7 golongan ini akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Kira-kira hari tersebut hari apa? Padang mahsyar. Jadi kata Nabi, tudna syamsu yaumal qiyamati milan, hadis riwayat Muslim. Di padang mahsyar, jarak antara kepala dan matahari hanya 1 mil. 1 mil berapa kilo? Kurang lebih 1,5 kilo ya. Sekarang kita lihat jarak antara bumi dan matahari berapa kilo? Ratusan juta kilometer. Tapi apa yang terjadi? Ketika tiba musim kemarau, 2.000 hektar sawah di Bandung gagal panen. 500 orang di India mati kehausan, dehidrasi. Berapa banyak danau-danau yang surut, sungai-sungai yang kering. Padahal jarak bumi dan matahari masih ratusan juta kilo. Kira-kira kebayang nggak di padang mahsyar? Jarak bumi dan matahari, kepala kita dan matahari hanya 1,5 kilometer. Kira-kira jadi ayam geprek atau ayam gosong? Andai saat itu ada kematian, manusia pasti lebih memilih mati. Andai saat itu ada kehancuran, manusia lebih memilih hancur. Tapi saat itu tidak ada lagi kematian dan tidak ada lagi kehancuran. Yang ada hanya rasa sakit yang sangat luar biasa. Kenapa? Sakit tersengat panasnya matahari. Tapi kata Nabi, ada 7 golongan yang diistimewakan oleh Allah. Tempat duduknya VVIP. Dinaungi oleh Allah dengan naungan awan yang sangat menyejukkan. Siapakah 7 golongan ini? Salah satunya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda
yang tumbuh, yang mengisi waktu mudanya dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Nah, itu ada janji tuh dari Rasulullah ya. Ya saking jarangnya orang yang menjalani masa muda dengan ibadah, ketaatan kepada Allah. Biasanya kan anak muda seperti lagunya Rhoma Irama. Darah muda, darahnya para remaja yang selalu ada. Gitu ya Pak Ji. Semuanya pengen dicoba anak muda itu, betul. Makanya anak muda itu sulit untuk jadi soleh. Maka pesan saya, minta panjang umur sama Allah. Biar kita mengalami masa tua. Kalau kita mengalami masa tua, biasanya apa? Ya, namanya orang sudah lanjut usia, yang dipikirkan alam kuburnya, apalagi akhiratnya, nerakanya, betul ya? Nah, jadi itu. Minta panjang. Karena pesan Allah begini, wala tamutunna illa wa antum. Jangan sekali-kali engkau mati melainkan dalam keadaan muslim. Ya. Mudah-mudahan jadi muslim dan taat. Kan muslim terbagi jadi dua ya. Ada muslim soleh, ada muslim fasik. Muslim yang soleh adalah muslim yang menjalankan ajaran agamanya, yang wajib dilaksanakan, yang haram dihindarkan. Kalau muslim fasik, yang wajib sakadaek, yang haram sakangeunah. Ya, artinya kurang peduli terhadap aturan-aturan agama. Nah, mudah-mudahan kita ini mati dalam keadaan muslim yang taat. Kan ngeunaheun paeh keur salat, meninggal dunia lagi zikir, lagi baca Quran, lagi ngaji malam Kemis. Gimana Pak Haji? Ketawa Pak Haji. Ulah waka tuh tadi. Cuman Pak Haji ini umurnya udah lewat dari 60 Pak Haji. Udah offset ini. Offset dah. Offset. Iya. Israel udah males sudah. Yang diincer nih yang begini-begini. Pak Haji udah aman udah. Iya. Iya. Nah, jadi seperti itu pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan muslimnya muslim yang takwa. Nah, jadi itu pesan pertama di khutbah nikah ya. Wahai yang hadir, hendaklah engkau jadi muslim yang takwa, yang soleh. Kemudian dilanjutkan. Wa'lamu annan nikah sunnatun min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah oleh kalian bahwasanya nikah merupakan salah satu sunnah daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, aku ini manusia biasa yang menikah, yang pergi ke pasar, yang makan, yang minum, dan lain sebagainya. Bedanya apa? Bedanya aku ini mendapatkan wahyu, sementara kalian namanya doang wahyu. Oh iya, di jamaah kita ada yang namanya wahyu ya? Oh, Pak Haji Wahyu. Iya, Pak Haji Wahyu. Mana Pak Haji Wahyu? Jarang kelihatan. Iya, kata Nabi, aku ini sama dengan kalian. Aku makan, minum, menikah, ke pasar, punya anak. Tapi bedanya, aku ini mendapatkan wahyu dari Allah, sementara kalian tidak. Kalau sampai kalian mengaku dapat wahyu, ya, maka kalian jadi menantu Pak Haji Wahyu. Pak Haji Wahyu nggak ada sih ya. Ada. Jadi yang riwayat itu kan tuh. doa, amin, tahajud ya Allah. Ya.
Jadi yang namanya nikah merupakan salah satu sunnah daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada beberapa ulama yang tidak nikah. Seperti siapa? Pertama, Imam Nawawi. Bukan Syekh Nawawi ya. Kalau Syekh Nawawi, orang Banten, orang Sunda, punya anak keturunan. Salah satu keturunan beliau ada di Cibitung tuh. Ya, teman saya. Punya pesantren juga, itu keturunan Syekh Nawawi, Banten. Kalau Mama Gupron keturunan Syekh Nawawi bukan? Ya, kalau Syekh Nawawi punya keturunan. Kenapa? Karena beliau menikah. Nah, yang tidak menikah itu adalah Imam Nawawi. Beliau tidak menikah. Ada lagi ulama yang tidak menikah, yaitu Al-Imam Az-Zamakhsyari. Ya, beliau tidak menikah. Ada riwayat di dalam kitab Tadhkirun Nas, beliau itu menikah, tapi riwayat itu riwayat yang kurang valid ya. Karena di dalam kitab-kitab beliau sendiri, beliau membuat bait syair yang mengisyaratkan beliau itu tidak menikah. Ada satu kitab yang bagus, namanya Al-Ulamaul Uzzab. Ulama-ulama yang menjomblo. Nah itu disebutkan Imam Zamakhsyari, terus Imam Nawawi. Cuman di sana disebutkan kenapa beliau itu sampai tidak menikah. Ya, ada alasannya. Alasannya apa? Imam Nawawi tidak menikah karena beliau itu sibuk dengan ilmu. Sibuk nulis, sibuk ngajar, sibuk dakwah. Saking sibuknya sampai-sampai tidak terpikirkan untuk menikah. Lamun orang kepikiran mulu kan ya? Wah, geus kawin ge kapikiran kene yang kawin deui. Aduh kacau deh. Ya. Nah, jadi kalau kita nggak ada alasan untuk tidak menikah, ikhtiarkan walaupun jodohnya belum datang, ya. Ikhtiarkan, doa sama Allah. Jangan sibuk mengejar si dia, tapi sibuklah mengejar siapa yang menciptakannya. Kudu gelar sejadah, bangun malam, minta sama Allah. Coba saya tanya, minta sama Allah jodoh terbaik apa jodoh yang apa? Minta yang terbaik atau minta yang cocok? Minta yang cocok. Jangan minta yang terbaik. Coba ada wanita terbaik. Soleha, hafal Quran. Kulit putih, hidung mancung, bibir merah, mantap. Punya istri begitu, Pak, was-was gak? Nah, orang mah tiba ala kadar, napa majikan gos gitu, Pak. Tuh. Itu tiba-tiba banyak yang nongkrong depan rumah kita, Pak. Modusnya ngopi, ngerokok, beda-beda modusnya. Was-was, Pak, punya istri begitu. Istri itu yang penting cocok buat kita. Satu pemahaman, satu pemikiran, sekufu dengan kita. Ya, insya Allah rumah tangga kita bahagia. Ada orang yang cerita sama saya, Pak Ustadz, banyak orang ngira saya ini bahagia. Karena rumah saya besar, harta saya banyak, mobil saya mewah-mewah. Salah satu mobilnya Alphard. Orang ketika ngelihat saya di dalam Alphard, orang kira saya bahagia. Padahal mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam mobil. Saya berantem sama istri saya. Kadang saya yang keluar, kadang istri saya keluar. Ya. Lebih baik tukang mie ayam, tapi rumah tangganya harmonis. Suaminya ngeladangin, istrinya nyuci piring. Itu yang paling bahagia, Tat. Percuma rumah mewah, mobil banyak, harta melimpah, tanah di mana-mana, tapi rumah tangga tidak Artinya begini, kita jangan melihat kehidupan orang lain. Kenapa? Barangkali di waktu yang sama orang lain pun menginginkan kehidupan yang sedang kita jalani. Ya. Jadi kita bersyukur dengan kehidupan yang Allah berikan kita saat ini. Itu cerita Pak Haji.
Ketahuilah olehmu bahwasanya menikah adalah salah satu sunnah daripada sunnah Rasul. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ama wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Lakinni asumu wa uftir wa usalli wa arqud wa atazawwajun nisa. Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Jadi kata Nabi begini, demi Allah, aku adalah orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah. Kalau Nabi boleh ngomong gitu. Kalau kita mah nggak boleh. Ya. Karena Nabi hatinya sudah bersih dari ujub, dari takabur. Nabi boleh ngomong seperti itu. Kata Nabi, demi Allah, aku orang yang paling soleh, aku paling bertakwa, aku yang paling takut kepada Allah. Cuman kata Nabi, aku ini walaupun paling bertakwa, walaupun paling takut kepada Allah, tapi aku ini puasa, kadang buka, enggak melulu puasa 1 tahun, tapi ada tidak puasanya. Aku puasa, aku berbuka, aku sholat, aku tidur, aku menikah, jalan-jalan ke pasar, seperti layaknya manusia biasa. Ya. Jadi jangan menganggap kalau sudah Nabi maka tidak makan, tidak tidur, tidak nikah, tidak punya anak, enggak. Hidup itu yang wajar-wajar saja, normal-normal saja. Kemudian Nabi mengatakan, barang siapa yang tidak suka terhadap sunnahku ini, maka dia bukan dari golonganku. Artinya ini motivasi dari Nabi untuk menikah. Wa qala aidan ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang memiliki bekal untuk menikah, maka hendaklah dia menikah. Kenapa? Karena sesungguhnya menikah dapat menundukkan pandangan dan dapat menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu untuk menikah, maka hendaklah dia berpuasa. Karena sesungguhnya puasa menjadi benteng dari godaan perzinahan. Wa qala aidan khairun nisa imra'atun idza nadharta ilaiha saratka. Sepaling-paling baik wanita adalah wanita jika engkau melihatnya, dia membuatmu senang. Artinya sepaling-paling baik istri ya. Karena kalau bukan istri belum boleh dilihat. Sepaling-paling baik wanita, artinya sepaling-paling baik istri adalah istri yang ketika dilihat oleh suami, dia membuat senang. Kenapa membuat senang suaminya? Karena tampilannya rapi, akhlaknya bagus. Jadi suaminya senang. Itulah istri terbaik. Bukan yang katanya istri yang paling banyak gajinya, paling tinggi karirnya. Bukan. Karir terbaik bagi istri adalah rumahnya. Kalau istri bisa membuat rumahnya menjadi surga bagi anak dan suaminya, maka istri tersebut adalah khairun nisa. Istri terbaik. Dilihatnya menyenangkan, akhlaknya manis, bagus. Jadi karir seorang istri adalah di rumah. Percuma istri karir di luar bagus, gaji gede, tapi di rumah berantem mulu sama suami. Anak jarang dapat kasih sayang. Percuma. Wa idza amartaha atau atka. Istri yang terbaik adalah ketika diperintah dia akan taat. Wa idza gibta anha hafizatka fi nafsiha wa maliha. Ketika ditinggal oleh suaminya, maka dia akan menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya. Bukannya ditinggal suami malah aduh, enak nih. Ya, bisa bebas nih. Enggak. Tapi istri terbaik adalah istri yang senang dekat dengan suaminya. Dan ketika jauh, dia akan menjaga dirinya dan akan menjaga harta suaminya. Wa qala Allah Ta'ala ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wa qala aidan wankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihumullah min fadlihi wallahu wasi'un alim.
Jadi kata Allah, hendaklah kalian menikahkan anak-anak kalian. Kalau anak kalian sebelum nikah belum mapan, insya Allah dengan izin Allah, kalau nikahnya karena Allah, setelah nikah pasti Allah beri kemapanan. Ini janji Allah ya. Jadi barang siapa yang belum mapan sebelum menikah, kemudian dia menikah karena Allah, Allah akan buka pintu rezeki selebar-lebarnya. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, ajibtu liman tolabal ghina walam yatazawwaj. Aku heran dengan orang yang ingin kaya tapi dia tidak menikah. Kata Umar bin Khattab, nikah dulu aja. Insya Allah Allah bukakan pintu kekayaan. Ada kisah nyata kakak ipar saya. Kakak ipar saya laki-laki menikah dengan kakak saya perempuan. Sebelum nikah itu dia cuman jadi sales. Sales itu yang apa sih? Ya pokoknya dia nawar-nawarin produk ke warung-warung dari perusahaannya. Dia jadi karyawan di perusahaan, nyamperin warung-warung kecil. Mau nggak produk ini? Cuman karyawan. Ya. Sebelum nikah. Setelah nikah, Masya Allah, nganggur. Perusahaannya bangkrut. Masya Allah. Habis nikah dong. Akhirnya diem di rumah mertua. Disindir-sindir mertua mulu. Selama 7 bulan. Cuman dia ikhtiar kesana kemari. Dan di ujung ikhtiarnya luar biasa, Pak. Ternyata ada panggilan kerja. Padahal dia nggak pernah ngelamar ke perusahaan itu. Di mana? Di bank. Akhirnya karena punya ijazah S1, tiba-tiba ada panggilan kerja dari bank. Padahal nggak pernah ngelamar. Cuman dulu pernah kenal sama orang bank. Nggak tahu kenapa orang bank bisa ingat sama dia. Langsung gaji pertama UMR, kemudian karena karirnya bagus diangkat sampai jadi manajer. Masya Allah ya. Nah itulah janji Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya orang yang menikah karena Allah menjalankan sunnah Rasulullah akan Allah bukakan pintu rezekinya. Cuman sekarang kakak ipar saya udah resign dan sekarang jadi guru. Kenal dah, pada kenal. Ya, katanya lebih enakan jadi guru katanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwat tawwabur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa limasyayikhi wa limasyayikhi wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Ya, jadi seperti itu. Itulah khutbah nikah dan sedikit penjelasan tentang khutbah tersebut. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itulah kajian kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang khutbah nikah.